guys, di video kali ini aku ada sedikit tips buat kalian yang ingin terjun ke dunia cosplay agar bisa tampil keren dan kece tanpa ribet. Oke, ini pemilihan karakternya. Ini untuk unisex, jadi cewek cowok bisa. Yang pertama itu seifuku. Kalian pasti tahu seifuku. Seifuku itu baju sekolah anak Jepang. Kayak gini, yang gini. Itu pilihan untuk buat kalian yang baru terjun ke dunia cosplay, anti ribet tapi tetap kece parah. Kalian pasti ada yang nanya juga, kalau aku nggak mau seifuku karena udah bosan gitu, kalian juga bisa pilih yang dari anime. Kalau yang dari anime standarnya memang nggak terlalu banyak ACC sih, tapi ada juga yang ribet juga. Mungkin kalau untuk yang cewek, Hinata bisa. Hinata, menurut aku Hinata itu nggak banyak aksesorisnya, nggak kayak dari game. Kalau dari game itu mungkin kalian tahu Navi ya, Navi dari Genshin Impact. Nah itu ACC-nya banyak banget guys, belum lagi ada weapon-weaponnya. Kalau contoh dibandingkan dengan Hinata tadi, dia cuma pakaian, sama weaponnya cuma kunai kecil aja, sedangkan si Navi itu weapon payung. Nah dari segi harga budget juga lebih ramah si Hinata ini. Semakin banyak ACC, semakin budgetnya membengkak, budgetnya lebih tinggi daripada yang simple itu. Tapi kembali lagi ke brandnya, kalau kamunya suka brand yang SSS gitu, itu semakin ribet kostumnya dan semakin bagus brandnya ya harganya semakin tinggi. Ada kualitas, ada barang. Salah, ada kualitas, ada harga. Soal kualitas itu memang ada kualitas, ada harga, tapi perlu diseleksi lagi. Ada juga yang kayak gini, misalnya mereka sama-sama ranking S gitu kan, sama-sama ranking S. Tapi biarpun sama-sama ranking S, yang satu ini bisa lebih tinggi harganya daripada yang satu ini, padahal mereka sama, bahan mereka juga sama, tapi beda brand doang. Tapi yang ini kenapa bisa lebih tinggi? Nah itu yang perlu diperhatikan aja. Dan karena aku suka koleksi brand itu, jadi aku tahu brand mana yang kualitasnya sama tapi harganya nggak membengkak gitu, ramah di kantong aku. Kalau Navia itu kan ribet ya, tapi kayak nampak mewah gitu. Kalau mau yang simple dari game ada juga, kayak Nahida lebih simple. Dari Genshin juga Nahida, dan ya lebih simpel daripada Navia tadi. Atau Hutao Default juga lebih simple dikit daripada yang Navia tadi ya. Kalau untuk cowok kak, selain cosplay Seifuku tadi, ada apa aja? Nah selain ada Genshin, Sasuke juga termasuk simple ya. Cuman ya wignya begitu, untuk pemula mungkin agak kesulitan styling di wignya. Tapi kalau pas dari wignya, pakaiannya memang tergolong simple juga dan kece parah. Selain Sasuke ada apa lagi kak? Sebenarnya ada banyak sih ya, kayak Asta Black Clover juga termasuk simple pakaiannya, terlepas dari wignya lagi. Untuk pemula itu simple juga, kayak yang simple gitu, itu enak banget kalau kita bawa ke event. Terus juga kita nggak setiap saat was-was kalau kita kehilangan aksesoris nanti. Kalau misalnya semakin banyak aksesoris suatu kostum, kan kita was-was kalau misalnya aksesorisnya ada yang jatuh hilang gitu, apalagi yang buat rental. Kalau misalnya ada hilang, itu kita mesti ganti ya, kena denda ya karena udah ngilangin. Nah itu, lepas dari itu memang simple itu lebih enak, lebih nyaman, nggak ribet juga, enak buat dibawa event. Tapi kalau mau yang kece-kece parah, ya memang sih kebanyakan yang banyak aksesoris gitu nampak wah sih gitu. Tapi bukan berarti yang simple itu nggak ada yang wah, ada. Kak, untuk yang cowok selain Seifuku, selain Sasuke sama Kenshin tadi, ada lagi nggak ya? Ada Luffy dari One Piece. Itu simple
Dan juga orang kalau lihat kita cosplay Luffy itu pasti ada tahu, oh itu si Luffy. Nah, ini cuma topi jerami, kemeja, sama celana. Udah sesimpel itu doang. Kalau kostum untuk cewek lebih banyak lagi, bahkan ada yang loli-loli, juga yang spek momi-momi. Kalau yang loli itu kayak Sigewin, Nahida, Kili, Cici, Yo-Yo. Nah kayak itu contoh untuk spek momi ada Yaimiko, Raiden. Masih banyak sih guys, kalian juga bisa searching di Google, sekarang udah banyak info, biarpun kalian gak main gamenya sih, tapi untuk minimalnya kita tahu sih nama karakternya terus dari game apa. Tapi kalau kalian mau lebih mendalami, kalian bisa juga sambilan main gamenya, atau mungkin cari tahu tentang karakternya seperti apa dan bagaimana sifatnya, kurang lebih seperti itu kalau kalian mau mendalami. Sekian tips dari aku untuk pemilihan karakter cosplay pemula. Thank you guys buat kalian yang sudah mampir di video aku kali ini. Maafin kalau misalnya ada kata-kata yang salah guys, aku masih dalam tahap belajar, atau ada kata-kata yang canggung, atau maybe ada kata-kata yang sulit untuk dipahami, tapi aku akan berusaha lebih baik lagi guys. Thank you buat kalian sudah mampir di video kali ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Makasih udah yang udah subscribe aku, yang udah nge-like konten-konten aku, yang udah komen di konten aku, udah bantu share-share. Thank you semuanya, sehat-sehat selalu. See you, sampai jumpa di next video. Bye bye.